dahulu. Ya, baik. Ini adalah agenda pada pagi hari ini, yang mana tadi kita sudah melakukan pembukaan ya. Sebelum lanjut ke materi, mungkin kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Mumpung masih pada seger juga nih ya. Mungkin make up-nya masih pada bagus, atau mungkin rambutnya masih pada bagus juga. Nah, untuk itu dimohon Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya untuk dapat kita lakukan foto bersama. Ya, baik. Mungkin tim udah pada siap ya? Timnya sudah siap? Oke, siap. Mungkin kita bisa mulai dari hitungan 3, 2, dan 1. Oke, tahan. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mengaktifkan kamera. Eh, Selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat dulu nih dengan pemateri kompeten kita pada pagi hari ini, yaitu dari Bapak Iqbal Adityarso. Selamat pagi, Bapak. Pagi, selamat pagi Ibu. Gimana Ya, kabarnya semangat Ibu? pagi ya, Ya, Pak. siap. Ya, beliau merupakan lulusan sarjana S1, maksudnya S1 Kimia dari Universitas Erlangga, dan beliau juga merupakan staf analisis laboratorium, quality control, quality management system, dan dokumen kontrol, ketua halal internal food safety team leader di salah satu industri beras terbesar di Indonesia, dan beliau juga merupakan auditor dan trainer quality dan food safety di beberapa badan sertifikasi seperti itu. Ya, mungkin Pak Iqbal uh, udah siap nih berbagi dengan Bapak Ibu Siap. sekalian semuanya. Ya, baik, siap. Sudah saya sudah siap. Oke, boleh. Oke. Baiklah Bapak Ibu, mari kita simak pemaparan materi dari Bapak Iqbal. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas openingnya ya dari Ibu Dinda ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya, Bapak Ibu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya, Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan agenda pada hari ini ya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Agenda pada hari ini ya, yaitu berkaitan dengan keamanan pangan ya. Ini adalah merupakan eh, pembahasan ya yang berkaitan dengan keamanan pangan yang nantinya akan rencana ke depannya akan digunakan ataupun akan dilalui ya oleh Bapak Ibu ya untuk dapat mendapatkan sertifikasi HACCP nah tentunya ya Bapak Ibu ya. Ini yang tentunya nanti target utamanya adalah mendapatkan sertifikasi ya. Jadi kepada untuk masing-masing dari SPPG ya untuk dalam program MBG ya menu makanan bergizi ya. Nah, seperti itu. Ya jadi seperti yang kita ketahui bersama ya Bapak Ibu. Jadi untuk MBG ini adalah merupakan salah satu program dari pemerintah ya Bapak Ibu ya, ada program dari pemerintah yaitu yang tujuannya adalah sebagai investasi jangka panjang ya tentunya untuk dapat memastikan anak-anak Indonesia ataupun dari ibu hamil ya, dari lansia ya dan lain sebagainya itu dapat memperoleh asupan gizi yang memadai ya demi untuk mendukung proses belajar mereka ya ataupun untuk memenuhi dari gizi mereka ya tentunya nanti harapannya dari program pemerintah ini adalah dapat apa namanya memenuhi ya kebutuhan gizi masyarakat dan tentunya secara kualitas dari anak-anak di masa depan itu tentunya akan memadai ya tentunya ya seperti itu. Nah untuk dari program makan bergizi gratis ini adalah salah satu merupakan program pemerintah unggulan ya tentunya yang memang sudah digadang-gadang sebelumnya ya Bapak Ibu untuk dapat
terrealisasi dari program ini. Nah, ini resmi dimulai oleh dari pemerintah yang dilaksanakan di seluruh pelosok yang ada di Indonesia ya tentunya ya, di seluruh wilayah, di seluruh bagian, di seluruh kota ya. Dimulai dari pada tanggal 6 Januari tahun 2025 ya, atau tepatnya kurang lebih sudah berjalan 1 tahun yang lalu ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian untuk implementasi ya, ini dilakukan secara bertahap tentunya ya Bapak Ibu. Jadi memang karena targetnya adalah seluruh wilayah yang ada di Indonesia ya, baik itu desa, kota ataupun provinsi ya dan lain sebagainya itu. Nah, itu tentunya akan dilakukan secara bertahap ya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung bisa dari pemerintah itu tidak bisa langsung untuk bim salah bim tentunya ya Bapak Ibu untuk dapat merealisasikan dari program MBG ini ya. Jadi tentunya akan berjalan secara bertahap ya di seluruh kabupaten ataupun kota yang ada di Indonesia. Dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal ya. Menariknya untuk bahan baku ya dari makanan ataupun minuman yang digunakan ini berasal dari sumber pangan lokal ya tentunya untuk dapat mendukung gizi ya sekaligus pertanian ataupun sektor yang ada di masing-masing bagian ya ataupun di masing-masing sektor itu dapat mendukung secara berkelanjutannya ya Bapak Ibu, atau yang dalam artian adalah sustainability-nya ya Bapak Ibu. Jadi dari UMKM juga merasa terbantu, kemudian dari masing-masing sektor ya, baik sektor pertanian, sektor perkebunan ya ataupun sektor yang lainnya itu juga dapat merasa terbantu juga ya. Tentunya itu target ataupun tujuan dari program MBG ya adalah untuk membantu ya dari UMKM, kemudian per masing-masing sektor dan juga secara perekonomiannya ya tentunya untuk dari pemerintah bisa dapat menyerap tenaga kerjanya ya untuk dapat bekerja di masing-masing SPPG ya Bapak Ibu ya untuk dapat merealisasikan dari program pemerintah ini seperti itu kurang lebihnya. Kemudian program makan bergizi gratis ini adalah merupakan langkah strategis ya untuk mewujudkan SDM yang unggul ya Bapak Ibu ya, SDM yang unggul ya, baik itu untuk dari anak-anak sekolah ya, baik itu untuk dari ibu hamil ya, ibu menyusui misalkan, atau ini dari lansia dan lain sebagainya itu. Ini dengan memenuhi kebutuhan gizi dari mereka ya ataupun masyarakat ataupun target yang telah ditetapkan sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, kualitas pangan dan gizi adalah kunci utama untuk dapat merealisasikan terhadap sumber daya manusia yang unggul ya tentunya ya. Jadi program makan bergizi gratis ini mendukung visi Indonesia 2045 untuk menciptakan generasi emas yang sehat ya dan tentunya yang produktif ya dengan adanya makanan bergizi gratis ini ya harapannya memang lebih produktif ya dan siap bersaing di masa depan dengan populasi muda yang besar ya atau bahkan kalau dalam jangka panjangnya dari pemerintah ya tujuannya itu dapat bersaing secara global ya untuk sumber daya manusia yang kita hasilkan ya dari program MBG ini ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian berikutnya untuk efektivitas ya dari program makanan bergizi gratis ya ataupun tujuan utamanya ya dari eh, implementasi dari program makanan bergizi gratis ini adalah yang pertama dari sektor ekonomi ya Bapak Ibu. Nah, ini dapat meningkatkan pendapatan petani ya dan UMKM lokal melalui pembelian pembelian bahan pangan lokal ya tentunya. Jadi secara ekonominya baik dari sektor pertanian, dari sektor perkebunan ya ataupun sektor yang lainnya di situ ekonominya juga secara otomatis akan meningkat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru ya Bapak Ibu di sektor pertanian ataupun di sektor peternakan dan juga termasuk untuk lapangan pekerjaan baru ya di masing-masing SPPG ya tentunya itu mulai dari dapurnya ya kemudian dari sektor pengirimannya dan lain sebagainya itu. Nah, itu tentunya akan menyerap sumber daya manusia yang banyak ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, itu untuk berikutnya meningkatkan perekonomian daerah ya melalui pengembangan sektor peternakan. Kemudian secara pendidikan ya Bapak Ibu tentunya dapat meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar dari masing-masing siswa ya.
dan juga mengurangi angka putus sekolah ya Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung ya dari program makanan bergizi ini ya ada beberapa ya memang ya mohon maaf misalkan ada beberapa siswa yang mungkin secara ekonominya masih kurang. Nah itu kan secara tidak langsung itu dapat membantu perekonomian dari keluarga mereka ya Bapak Ibu. Nah itu kalau saya baca di sosial media ya, baik itu TikTok, Instagram dan lain sebagainya, nah itu ada beberapa komen positif ya, Bapak Ibu ya terkait dengan program pemerintah ini ya, MBG ya. Misalkan contohnya saya sudah dapat menghemat nih dengan adanya MBG ini ya, uang jajan saya tidak keluar. Nah, seperti itu ya dari masing-masing siswa ya, atau bahkan dari makanan bergizi ini ya, dari masing-masing makanan ataupun minuman yang didapatkan itu juga ada beberapa siswa yang membawa pulang untuk adiknya ataupun untuk orang tuanya ya Bapak Ibu seperti itu. Nah itu merupakan adalah langkah yang sangat positif ya tentunya dari program pemerintah ini ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian meningkatkan partisipasi siswa ya dalam kegiatan sekolah ya tentunya dari pemenuhan gizi ini ya tentunya dari siswa itu juga dapat produktif ya untuk dapat mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan ya ataupun agenda yang diadakan dari masing-masing sekolahnya ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian untuk dari sektor ketahanan pangan ya Bapak Ibu ya kembali lagi ini adalah salah satu target ya atau yang digadang-gadangkan ya Bapak Ibu terkait dengan sektor ketahanan pangan ya di sini ya. Jadi meningkatkan produk pangan lokal ya kemudian mengurangi ketergantungan pada impor pangan ya tentunya yang selama ini sebelumnya masih untuk permintaan yang sebelumnya ya mungkin masih dilakukan ya di beberapa sektor ya untuk melakukan impor ya. Nah, dengan adanya MBG ini harapannya adalah untuk dapat mengurangi impor pangan tersebut ya baik itu dari berasnya misalkan ya dari minyak gorengnya ataupun dari bahan baku yang lainnya ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian tentunya yang ketiga berikutnya ya meningkatkan akses pangan bergizi ya bagi masyarakat ya itu tujuan utamanya ya tentunya seperti itu. Kemudian yang keempat ya dari faktor kesehatan ya atau dari sektor kesehatan, di sini dapat mengurangi angka malnutrisi ya dan stunting pada anak-anak ya dengan adanya program makanan bergizi ini ya secara gratis tentunya dari masing-masing anak ataupun dari masing-masing siswa ya yang ada di sekolahan. Nah, itu dapat mengurangi kekurangan gizi ya ataupun dapat bisa mengurangi secara stunting pada anak-anaknya ya Bapak Ibu. Nah, itu dari faktor kesehatan. Kemudian yang kedua meningkatkan status gizi ya untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui ya seperti yang kita ketahui bersama. Nah, itu target selain dari anak-anak sekolahan ya target selanjutnya dari pemerintah itu adalah ibu ibu hamil dan juga ibu menyusui ya. Kebetulan dari saya juga ikut merasakan ya kebetulan dari istri saya itu juga sedang hamil ya sampai saat ini. Nah, itu di tempat saya juga sudah mendapatkan program ini ya Bapak Ibu ya kebetulan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga mengurangi risiko penyakit kronis ya seperti diabetes dan juga obesitas ya. Ini secara nggak langsung untuk makanan-makanan ya ataupun minuman yang dihasilkan pada zaman sekarang itu kan kebanyakan terbuat dari gula ya Bapak Ibu ya, terutama untuk makanan-makanan kemasan ataupun khususnya untuk minuman yang berkemasan ya Bapak Ibu. Nah, itu kan untuk bahan baku utamanya memang bukan merupakan bahan baku utama yang dari misalkan susu rasa strawberry misalkan ya itu stroberinya hanya berapa persen saja, susunya berapa persen, tapi kebanyakan memang di situ rata-rata untuk presentasinya yang lebih tinggi adalah dari gulanya itu sendiri ya Bapak Ibu. Nah, itu dari situ akan dapat meningkatkan risiko untuk mendapatkan diabetes ya ataupun secara obesitasnya ya Bapak Ibu bagi siswa ataupun bagi orang yang lainnya ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian berikutnya ya, ini target dari pemerintah ya Bapak Ibu adalah Indonesia Emas di tahun 2045 ya Bapak Ibu. Ini adalah merupakan langkah ya strategi dari peningkatan kualitas sumber daya manusia ya menuju visi Indonesia Emas 2045
Ya, tentunya bagi peserta didik ya pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, dan pendidikan pesantren ya Bapak Ibu. Kemudian target berikutnya dari anak usia di bawah 5 tahun ya usia balita adalah merupakan golden age ya Bapak Ibu ya ataupun periode kritis dalam tumbuh kembang anak ya Bapak Ibu ya golden age ya yang berarti memang secara perkembangan tumbuh di anak pada usia tersebut ya itu sangat signifikan ya Bapak Ibu dari pertumbuhannya. Kemudian untuk ibu-ibu hamil ya Bapak Ibu, ibu-ibu hamil gizi yang baik selama kehamilan memberikan perlindungan ya tentunya perlindungan khusus bagi ibu hamil dan janin sebab dapat mencegah adanya komplikasi kehamilan, kelahiran prematur serta stunting pada bayi ya, ataupun dampak-dampak yang lainnya yang dapat berdampak pada ibu hamil dan juga ibu menyusui ya tentunya seperti itu. Nah, ini ibu menyusui gizi yang cukup ya pada ibu menyusui penting untuk produksi ASI yang berkualitas dan tumbuh kembang bayi yang optimal ya. Oleh sebab itu, kelompok ibu menyusui juga penting untuk diperhatikan dan menjadi sasaran program pemenuhan gizi oleh pemerintah ya. Kemudian yang terbaru memang kemarin saya sempat mendengar ya dari update berita itu juga ada untuk program MBG ini nantinya ke depannya juga untuk lansia ya Bapak Ibu ya betul ya untuk lansia. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, untuk langkah tegas dari Kementerian Kesehatan ya ini adalah merupakan salah satu surat edaran ya secara resmi dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ya Bapak Ibu Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Ini surat edaran nomor AK.0202 ya tahun 2025 yang berisikan tentang percepatan penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi ya untuk SPPG pada program makanan bergizi gratis ya Bapak Ibu. Jadi memang salah satu pemenuhan untuk berjalannya dari SPPG ini adalah dari sisi faktor keamanan pangannya ya tentunya. Nah, itu dari Kementerian Kesehatan juga ada kewenangan ya untuk memberikan penilaiannya terhadap masing-masing SPPG yang nantinya dapat dari Dinas Kesehatan itu menerbitkan sertifikat layak hygiene sanitasi ya Bapak Ibu untuk masing-masing SPBG tentunya ya. Salah satunya juga dapat didukung dari sertifikat HACCP ini ataupun keamanan pangan ya Bapak Ibu seperti itu. Oke, kemudian berikutnya untuk peran sertifikasi dalam program makan bergizi gratis pemerintah ya Bapak Ibu. Nah ini yang tadi itu masih pendahuluan saja ya Bapak Ibu ya. Ini kita masuk ke peran sertifikasi ya di dalam program MBG ya sertifikasi berkaitan dengan keamanan pangan tentunya ya Bapak Ibu. Jadi sertifikasi yang umumnya dibutuhkan untuk dapur MBG ya. Nah, ini bisa menggunakan ISO 22000 ya, yang berarti ini masih berkaitan dengan keamanan pangan ya tentunya ya Bapak Ibu. Cuman secara levelnya itu adalah di atasnya AACCP ya Bapak Ibu. Jadi secara levelnya yang paling basic itu adalah dari JMP-nya ya Bapak Ibu. Nah, kalau di segitiga hierarki keamanan pangan ya, yang paling basic ini adalah JMP, kemudian ada ISO 22000 ya, di JMP, ada HACCP ya, mohon maaf, ada HACCP, kemudian ada ISO 22000 ya, dan yang paling teratas level tertinggi adalah FSSC ya Bapak Ibu. Nah, itu secara hierarki keamanan pangannya ya. Tapi untuk dari ruang lingkup dapur MBG, saya rasa cukup hanya sampai dengan CCP saja itu sudah dapat memenuhi dari keamanan pangannya ya Bapak Ibu. Tidak harus mengharuskan sampai dengan level yang paling tertinggi FSCC ya Bapak Ibu. Itu cukup akan sangat menyulitkan ya bagi masing-masing SPPG ya seperti itu. Ini ya AC20.000 juga bisa ya sebenarnya. Jadi memastikan SPBG memiliki proses pengawasan, audit dan juga kontrol mutu yang konsisten ya sesuai dengan standar global yang telah dikeluarkan ataupun ditetapkan oleh dari ISO itu sendiri ya Bapak Ibu ya, Standard International Organization ya Bapak Ibu. Nah, itu dari ISO 22000. Kemudian berikutnya bisa menerapkan ataupun implementasi sertifikasi AACCP itu sendiri ya atau singkatannya yang biasa kita kenal adalah
hazard analysis and critical control point ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah tentunya juga masih ada kaitannya dengan sertifikasi keamanan pangan ya Bapak Ibu. Ini adalah menjamin keamanan pangan agar tidak terdapat kontaminasi secara fisik, kimia, biologis, dan juga faktor-faktor yang lainnya ya seperti alergen ataupun radiologi ya yang dapat membahayakan dari customer kita ya Bapak Ibu atau dari siswa, dari ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dari lansia ya ataupun dari tenaga pendidik ya guru, dosen dan sebagainya itu ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian berikutnya dari WMBG itu juga bisa menerapkan sertifikasi ISO 45000 ya atau yang berkaitan dengan K3 ya Bapak Ibu ya. K3 Occupational Health and Safety Management System ya. Jadi ini masih sama juga ya diterapkan ataupun diterbitkan dari ISO itu sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini fungsinya atau tujuannya adalah dapat melindungi dari pekerja yang ada di dapur ya Bapak Ibu baik itu personilnya, stafnya ya ataupun pengantar makanan ya dan yang lain sebagainya itu ya. Nah itu untuk memastikan bahwasannya mereka itu tetap bekerja secara aman, sehat ya dan juga mendukung keberlanjutan program ya tentunya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian berikutnya dari WMBG juga bisa menerapkan untuk standar sertifikat layak hygiene sanitasi ya seperti yang sudah ditetapkan oleh surat edaran yang sebelumnya saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi dari Dinas Kesehatan itu akan menerbitkan SLHS ya ataupun sertifikat layak hygiene sanitasi untuk masing-masing dapur SPPG ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian ada namanya SLF juga ya Bapak Ibu. Ini sertifikat layak fungsi dapur yang memastikan bangunan dapur itu aman ya dan sesuai dengan standar konstruksi ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya juga ada kaitannya juga dengan ISO 45001 ya Bapak Ibu yang berkaitan dengan keamanan K3 ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi kenapa sih dari dapur MBG itu diharuskan untuk mengikuti serangkaian proses sertifikasi ya untuk mendapatkan sertifikat? Ya, tujuan utamanya ya tentunya dapat menjamin keamanan dan kesehatan dari sasaran ya yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan ya misalkan dari kesehatan anak, kesehatan ibu-ibu hamil ya, kesehatan tenaga kerja ya dan tenaga kerja pendidik ya dan juga yang lain sebagainya itu Bapak Ibu seperti itu. Kemudian tentunya dapat meningkatkan kepercayaan dari sekolah dan juga pemerintah ya dengan adanya sertifikasi. Nah, itu dari masing-masing target itu tadi ya ataupun sasaran untuk program MBG ini itu akan mendapat lebih percaya kepada masing-masing SPPG ataupun dapur MBG itu ya Bapak Ibu seperti itu. Dan juga dapat mencegah resiko hukum ya Bapak Ibu. Nah, di situ secara tidak langsung ya Bapak Ibu ketika kita sudah menerapkan ataupun implementasi terkait dengan keamanan pangan ataupun berkaitan dengan ISO 45000 ya K3 ataupun sertifikat layak hygiene sanitasi, sertifikat layak fungsi dapur. Nah, itu secara tidak langsung dari Bapak Ibu itu bisa mencegah resiko secara hukum ya misalkan adanya kontaminasi secara fisik, kontaminasi secara kimiawi ataupun secara mikrobiologis. Nah, itu kan juga bisa sampai mengarah kepada ranah hukum ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menjadi syarat kerjasama ya antara eh, apa namanya dari dapur EBG-nya dengan masing-masing tujuan ataupun sasaran ataupun targetnya ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, berikutnya untuk peran dari sertifikasi dalam program MBBG ya, SPBG ya maksud saya. Nah, jadi keamanan pangan secara definisinya adalah merupakan jaminan ya. Ya, jadi di sini kita diharuskan menjamin ya bahwasannya pangan ataupun produk yang telah dihasilkan dari dapur MBG ini atau dari masing-masing SPPG ini tidak akan dapat menyebabkan efek yang merugikannya secara kesehatan bagi konsumen ketika disiapkan ataupun
ketika dikonsumsi sesuai dengan tujuan penggunaannya ya Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, itu unsur-unsur berikut ini dalam menumbuhkan budaya keamanan pangan yang positif ya. Yaitu yang pertama adalah kepemimpinan untuk menetapkan arah yang benar dan melibatkan semua personil dalam praktik keamanan pangan ya Bapak Ibu. Jadi tentunya dari tujuan implementasi ataupun sertifikasi food safety ini adalah dapat menumbuhkan budaya keamanan pangan yang ada di masing-masing SPPG ya Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengarahkan ya dari kepemimpinan ya misalkan di masing-masing SPPG ya tentunya sesuai dengan struktur organisasi ada yang paling level tertinggi sampai dengan level yang paling terendah ya. Dari level yang tertinggi itu bisa mengarahkan ya dengan benar dan melibatkan semua personil dalam praktik keamanan pangan ya tentunya ya Bapak Ibu seperti itu. Dan juga salah satu bentuk komitmen dari top manajemen ya Bapak Ibu dan semua personil untuk menghasilkan ataupun untuk melakukan produksi pangan yang aman dan juga sehat ya tentunya ya Bapak Ibu. Kemudian memastikan ketersediaan sumber daya ya, sumber daya apa saja Pak? Sumber daya dari secara sumber daya manusianya ya tentunya harus kompeten ya Bapak Ibu, baik itu kompeten untuk keamanan pangannya ataupun kompeten di masing-masing bidangnya ya Bapak Ibu. Misalkan dari chefnya, dari yang melakukan penyiapan bahan baku, melakukan penerimaan bahan baku ya, sampai dengan serve ya ataupun mengirimkan dari makanan tersebut ya ke masing-masing sekolah ataupun ke masing-masing ibu-ibu hamil ya ke masing-masing RT misalkan ke masing-masing RW dan lain sebagainya itu ya Bapak Ibu seperti itu. Dan juga selain itu sumber daya manusia ada juga namanya harus tahu dari top manajemen ini harus memastikan sumber daya finansial ya sumber daya infrastruktur yang memadai ya tentunya untuk dapat mendukung ataupun implementasi dari sertifikasi keamanan pangan ini ya Bapak Ibu. Kemudian juga sumber daya lingkungan dan juga sumber-sumber daya yang lainnya ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian komunikasi yang terbuka dan jelas ya antar personil untuk dapat mendukung eh, menumbuhkan budaya keamanan pangan yang positif ya tentunya ya. Jadi dari masing-masing personil ya baik level yang terendah sampai dengan level yang tertinggi itu tentunya komunikasinya bisa dilakukan secara efektif dan juga maksimal ya agar tidak terjadi adanya miskomunikasi ya Bapak Ibu antar personil seperti itu. Kemudian yang berikutnya kesadaran akan pentingnya kebersihan pangan ya oleh semua personil ya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya implementasi keamanan pangan ini tentunya dari awareness dari masing-masing personil yang ada di dapur MBG ataupun di masing-masing SPPG itu juga bisa tumbuh secara tidak langsung ya untuk dapat menjaga kebersihannya yang nantinya akan berdampak pada produk yang akan kita hasilkan ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian selanjutnya ya kita masuk ke dalam HACCP-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk HACCP ini ya atau Hazard Analysis and Critical Control Point ya, yaitu adalah sistem ataupun metode ya Bapak Ibu. Metode sistem secara sistematis ya, sistematis di sini dalam artian adalah secara berurutan ya Bapak Ibu atau secara eh, apa namanya? Tersistematis lah secara berurutan, rapi ya dan juga terstruktur ya Bapak Ibu, terstruktur. Sistematis berbasis sains untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang berisiko terhadap keamanan pangan ya. Jadi untuk ruang lingkupnya ya sesuai dengan ruang lingkup yang ada di masing-masing dapur MBG ataupun yang ada di masing-masing SPBG ya mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan pengiriman dari produk akhirnya ya yaitu dari makanannya itu sendiri ya Bapak Ibu ke sesuai dengan tujuannya ya entah itu ke ibu-ibu hamil, ke lansia ya ataupun ke masing-masing sekolahan dan lain sebagainya itu seperti itu. Jadi ini ya secara pengertiannya ya hazard yang berbahaya ya bagi kesehatan ya danger to health, kemudian analisis ya jadi diharuskan kita melakukan identifikasi ya, ataupun analisa ya dari masing-masing proses yang sesuai dengan ruang lingkupnya ya baik itu dari mulai dari penerimaan sampai dengan pengiriman ya Bapak Ibu. Nah, itu diharuskan
dari kita diharuskan untuk melakukan investigasi ataupun identifikasi berkaitan dengan bahaya tersebut ya, potensi bahaya yang bisa muncul baik itu bahaya fisik, bahaya mikrobiologi, bahaya kimiawi ataupun alergen ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian kritikal ya, crucial for containment, kemudian untuk kontrol, handling of condition ya, dan juga poinnya itu adalah position in the process ya Bapak Ibu. Jadi itu pengertian ataupun definisi ya untuk HACCP itu sendiri ya Bapak Ibu. Nah, untuk HACCP itu sendiri ya, Bapak Ibu, untuk standarnya yang bisa kita gunakan ya dari standar internasional yang telah ditetapkan dari Codex Alimentarius Commission ya, yaitu adalah organisasi di bawahnya ataupun di undernya PBB ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu salah satu komite ya, Bapak Ibu, ataupun commission yang ada di FAO atau Food and Agriculture Organization of the United Nations dan juga undernya WHO ya Bapak Ibu. Jadi kedua organisasi ini undernya PBB ya Bapak Ibu ya seperti itu. Jadi memang secara standarnya itu juga cukup jelas ya dan juga tentunya cukup ketat ya untuk terkait dengan keamanan pangan ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk CCP Codex ini diterbitkan ya yang terbaru yaitu adalah pada revisi yang keenam di tahun 2022 ya Bapak Ibu. Nah, ini standar yang akan kita gunakan jika Bapak Ibu memang nanti ke depannya akan mengikuti serangkaian proses sertifikasi AACCP ya Bapak Ibu. Nah untuk versi yang lama ya Bapak Ibu sebelumnya di HACCP Codex itu adalah menggunakan HACCP Codex di tahun 2020 ya Bapak Ibu. Nah itu kemudian mengalami update version di tahun 2022 ya, yaitu dengan usulan revisi. Yang pertama adalah berkaitan dengan tools ya untuk menentukan critical control point ya. Ini tentang decision tree ya Bapak Ibu atau pohon keputusan ya Bapak Ibu. Nah, ini pohon keputusan atau decision tree. Kemudian ada namanya ataupun usulan perubahan yang lainnya. Yang kedua adalah perubahan konsekuensial konsekuensial pada klausul 3.7 bagian chapter 2 ya of CXC 1969 ya. Jadi ada penguatan ya di sini lebih diperkuat kembali untuk klausul yang ada di AACCP ya atau di bagian yang kedua ini adalah pembahasan berkaitan dengan AACCP-nya itu sendiri ya Bapak Ibu seperti itu. Serta yang terakhir ya penjelasan mendetail mengenai GHP ya atau Good Hygiene Practice. Ini Good Hygiene Practice ya GHP itu Good Hygiene Practice atau yang biasa kita kenal adalah GMP ya ataupun PRP ya mungkin dari Bapak Ibu pernah mendengar. Nah itu sebenarnya secara konsepnya juga mirip-mirip ya Bapak Ibu. Tapi untuk di HACCP Codex ini menggunakan istilah GHP penyebutannya ya Bapak Ibu atau Good Hygiene Practice seperti itu. Dan untuk pembahasan ataupun isi klausulnya yaitu berkaitan dengan prinsip HACCP ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian berikutnya yang pertama ya Bapak Ibu untuk konten ataupun isi dari standar ASAP Codex itu sendiri ya di part pertama adalah pembahasan terkait dengan GHP ya Bapak Ibu atau Good Hygiene Practices ya yang terdiri totalnya ada 15 klausul ya Bapak Ibu kurang lebih ya. Sampai saat ini masih 15 klausul ya. Jadi untuk section yang pertama atau klausul yang pertama sampai dengan klausul yang keenam ini adalah bukan merupakan klausul utamanya ya Bapak Ibu, melainkan adalah klausul pendahuluannya saja ya Bapak Ibu yang terdiri dari introduction, kemudian dari tujuannya ya Bapak Ibu atau objektifnya di klausul yang kedua, kemudian ada ruang lingkupnya ya. Ruang lingkupnya ya berarti yaitu sesuai dengan yang ada di supply chain yang ada di proses produksinya Bapak Ibu ya, ataupun mulai dari penerimaan sampai dengan pengiriman ya. Kemudian untuk fungsi ataupun kegunaan dari standar tersebut, ini standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh FBO ya atau Food Business Operator ya Bapak Ibu atau perusahaan ataupun organisasi ya. Itu istilah yang digunakan ya di dalam HACCP Codex itu sendiri ya Bapak Ibu FBO. Food Operator Business, Business Operator. Kemudian klausul yang kelima adalah General Principle
Dan juga untuk section yang keenam adalah definition ya. Jadi ini definisi ataupun istilah-istilah yang digunakan di dalam standar ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu untuk klausul 1 sampai dengan klausul yang keenam ini adalah bukan merupakan klausul utamanya. Sedangkan untuk klausul utamanya di bagian mana Pak? Yaitu di bagian mulai dari section yang ketujuh ya, ataupun di klausul yang ketujuh sampai dengan di klausul yang ke-15 ya. Di klausul yang ketujuh ini adalah pembahasan berkaitan dengan introduction of control of food hazard ya. Nah, ini ada pembahasan berkaitan dengan budaya keamanan pangan juga ya Bapak Ibu. Di dalamnya ada budaya keamanan pangan dan juga pembahasan berkaitan dengan macam-macam food safety hazard ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk pembahasan di section yang ketujuh. Kemudian untuk di section yang kedelapan yaitu berkaitan dengan primary production ya ataupun produksi utamanya ya Bapak Ibu. Nah, ini mulai dari sesuai dengan rantai masuk ya atau sesuai dengan ruang lingkup yang ada di organisasi ya. Jadi mulai dari penerimaan, misalkan dari transportasi output pertanian ya, kemudian sampai dengan proses pengiriman ya Bapak Ibu. Nah, itu harus dipastikan terhindar dari food safety hazard yang telah dibahas di section yang ketujuh itu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian di section yang ke-9 ataupun di klausul yang ke-9 berkaitan dengan design of facilities and equipment ya Bapak Ibu. Jadi untuk klausul yang ini itu pembahasan tentang bangunan, kemudian ada peralatan, fasilitas harus ditempatkan, dirancang dan dibangun ya untuk memastikan tidak merupakan menjadi sumber kontaminasi ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian di section yang ke-10 berkaitan dengan training and kompetensi ya Bapak Ibu. Nah, ini personil ataupun sumber daya manusia ya yang seperti saya jelaskan tadi di awal ya Bapak Ibu bahwasannya top manajemen itu harus memastikan menyediakan sumber daya manusia ya Bapak Ibu yang berkompeten tentunya ya yang memahami tentang hygiene makanan ya untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan operasi yang akan mereka lakukan ya atau sesuai dengan ruang lingkupnya ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian di klausul yang ke-11 tentang maintenance ya, cleaning, disinfection dan juga pest control ya Bapak Ibu. Jadi di dalam klausul ini ya pembahasannya terkait dengan pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan ya Bapak Ibu, kemudian ada pembahasan terkait dengan kebersihan ya Bapak Ibu mulai dari pembuatan program kebersihan, checklist kebersihan dan lain sebagainya itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada pengendalian hama dan juga berkaitan dengan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh masing-masing SPBGH ataupun dapur EBG ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian di klausul yang ke-12 yaitu pembahasan tentang personil hygiene ya Bapak Ibu. Jadi untuk di klausul yang ke-12 ini yaitu bertujuan untuk memastikan bahwasannya personil yang bekerja di masing-masing dapur MBG ataupun SPPG ya itu harus dapat menjaga kesehatan dirinya sendiri ya Bapak Ibu secara pribadi, kemudian mempertahankan tingkat kebersihan pribadi, berperilaku dan beroperasi dengan cara yang tepat ya Bapak Ibu. Misalkan berkaitan dengan diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu misalkan ya sebelum melakukan proses pemasakan ya, proses penyiapan bahan baku misalkan. Nah, itu diharuskan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan juga menggunakan APD misalkan ya. Itu berkaitan dengan personil hygiene ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian di klausul yang ke-13 ini tentang control of operation ya Bapak Ibu. Nah, ini dari organisasi ataupun SPPG ya diharuskan menghasilkan produk yang aman dan juga layak konsumsi oleh customer kita ya tentunya ya. Ini merumuskan persyaratan desain berkenaan dengan raw material, bahan lainnya ya, komposisi, formulasi, kemudian ada flow proses, kemudian ada proses produksinya ya, pengolahan, distribusi dan penggunaan konsumen ya untuk dipenuhi sesuai dengan ruang lingkup bisnis makanannya ya Bapak Ibu atau sesuai dengan ruang lingkup yang ada di dapur MPG ya. Kemudian merancang, menerapkan, memantau dan meninjau sistem pengendalian yang efektif yang sesuai dengan bisnis makanannya tentunya ya seperti itu. Kemudian di klausul yang ke-14 berkaitan dengan product information and consumer awareness ya. Nah, ini di sini pembahasan tentang informasi apa yang diharuskan ataupun yang bisa didapatkan oleh customer kita ya Bapak Ibu. Nah,
yang misalkan berkaitan dengan nilai gizinya ya, kemudian berkaitan dengan komposisinya misalkan ya dan lain sebagainya itu Bapak Ibu. Dan termasuk juga pembahasan tentang traceability ya Bapak Ibu untuk memastikan bahwasannya bahan baku sampai dengan pengiriman itu bisa dapat ditelusur ya Bapak Ibu ya, ditelusur secara penerimaan bahan bakunya kira-kira dari supplier apa, kemudian batch numbernya, batch produksinya seperti apa ya, kemudian tanggal produksinya tanggal berapa dan lain sebagainya itu ya Bapak Ibu. Nah itu berkaitan dengan traceability ya Bapak Ibu seperti itu atau kemampuan untuk menelusuri ya sesuai dengan ruang lingkupnya. Kemudian di klausul yang 15 yang terakhir adalah berkaitan dengan transportation ya ataupun kendaraan pengiriman ya Bapak Ibu, baik itu untuk pengiriman bahan baku ataupun baik itu untuk pengiriman dari produk akhirnya itu sendiri ataupun dari makanan yang kita hasilkan ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, itu di situ dari perusahaan ataupun organisasi diharuskan melakukan pengendalian selama pengangkutan ya baik itu untuk bahan baku ataupun untuk produk akhirnya. Jadi dari organisasi ini wajib melindungi produk ya dari kontaminasi, baik itu kontaminasi secara mikrobiologi, secara kimiawi ya ataupun alergen ya ataupun secara fisik ya Bapak Ibu. Nah, ini termasuk juga diharuskan melakukan pelindungan ya dari produk tersebut dari kerusakan apapun itu ya, misalkan dari kerusakan kemasannya, dari kerusakan produknya itu sendiri ya Bapak Ibu seperti itu. Dan juga diharuskan untuk menyediakan lingkungan yang terkontrol ya untuk dapat mengurangi ya ataupun mencegah adanya kontaminasi mikroorganisme ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian berikutnya itu di section yang pertama ya Bapak Ibu atau di part yang pertama yang terdapat di dalam standar Asap Kodeks tahun 2022 ya atau FAO WHO tahun 2023 ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di part yang kedua ya atau di bagian yang kedua yang ada di Asap Kodeks yaitu pembahasan eh, pada intinya ya pembahasan HACCP-nya itu sendiri ya Bapak Ibu atau Hazard Analysis and Critical Control Point ya. Jadi untuk HACCP itu sendiri terdiri dari 12 langkah HACCP ya yang terdiri dari 5 langkah awal dan juga 7 prinsip HACCP ya Bapak Ibu, 7 prinsip HACCP. Jadi totalnya ada 12 langkah ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, yang pertama yaitu adalah pembentukan tim HACCP ya atau tim keamanan pangan. Nah, itu diharuskan dari masing-masing SPPG itu membentuk tim keamanan pangan ya untuk yang nantinya untuk apa namanya job desk-nya yaitu berkaitan dengan handling untuk keamanan pangan ya itu sendiri ya mulai dari handling penerimaan bahan baku sampai dengan pengiriman ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah pembuatan deskripsi produk ya Bapak Ibu baik itu untuk deskripsi raw materialnya ya bahan bakunya termasuk juga kemasannya dan juga termasuk untuk produk akhirnya itu sendiri ya itu diharuskan membuat dokumentasi berkaitan dengan deskripsi produk ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang di langkah yang ketiga adalah identifikasi rencana penggunaan. Ini untuk produk akhir ya Bapak Ibu. Jadi produk akhir kita rencana penggunaannya itu untuk siapa? Misalkan untuk ibu menyusui, ibu-ibu hamil ya, untuk lansia ataupun misalkan untuk anak di bawah usia berapa ya dan seterusnya itu Bapak Ibu. Nah, ini biasanya akan menjadi satu kesatuan dokumentasi ya yang ada di deskripsi produk itu tadi ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian berikutnya di langkah yang keempat adalah penyusunan diagram alir atau flow proses ya Bapak Ibu. Jadi diharuskan membuat flow proses sesuai dengan ruang lingkupnya. Misalkan mulai dari penerimaan sampai dengan proses pengiriman ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian setelah dibuatkan dari flow proses tersebut, dari kita ya sebagai organisasi diharuskan melakukan verifikasi secara onsite ya untuk flow proses tersebut ya untuk memastikan bahwasannya flow prosesnya telah benar-benar sesuai dengan aktualnya Bapak Ibu seperti itu. Nah, itu untuk 5 langkah awalnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip HACCP ya Bapak Ibu. Jadi prinsip prinsip HACCP yang pertama adalah melakukan analisis bahaya ya atau di langkah yang keenam ya. Melakukan analisis bahaya. Nah, ini termasuk untuk analisa bahaya raw material dan juga untuk analisa bahaya dari
prosesnya itu sendiri ya sesuai dengan flow proses yang telah ditetapkan sebelumnya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian dari situ kita bisa menentukan titik kendali kritis ya atau critical control point ya atau bisa disingkat adalah CCP. Kemudian untuk CCP tersebut bisa kita tentukan batasan kritisnya ya Bapak Ibu kira-kira batasan kritisnya apa nih misalkan dari proses pemasakan di situ kan dapat menghilangkan mikrobiologi misalkan ya Bapak Ibu. Nah, di situ bisa ditetapkan sebagai critical control point-nya dengan suhu berapa, kemudian dengan waktu pemasakan berapa ya dan sebagainya itu ya. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian di langkah yang ke-9 atau di prinsip yang keempat ya, yaitu adalah menetapkan sistem pemantauan dari CCP tersebut ya Bapak Ibu diharuskan dilakukan monitoring secara berkala terhadap CCP tersebut ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian di langkah yang ke-10 atau di prinsip yang kelima adalah menetapkan tindakan koreksi jikalau dari CCP tersebut mengalami penyimpangan ya ataupun mengalami ketidaksesuaiannya ya sesuai dengan batasan limitnya ya Bapak Ibu ya sesuai dengan batasan limitnya yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian di langkah yang ke-11 atau prinsip yang keenam adalah validasi HACCP plan ya dan juga prosedur verifikasi ya. Dari situ kita diharuskan melakukan review secara berkala ya terhadap hasil plan yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga membuat untuk verifikasi planningnya ya Bapak Ibu. Kemudian di langkah yang terakhir atau prinsip yang terakhir adalah menetapkan dokumentasi ya. Jadi secara tidak langsung ya di 11 langkah yang ada di HACCP ini adalah merupakan prosedur terdokumentasi secara menyeluruh ya Bapak Ibu seperti itu ataupun informasi yang terdokumentasi ya. Nah, itu untuk langkah dari HACCP ya totalnya ada 12 langkah HACCP yang terdiri dari 5 langkah awal dan juga 7 prinsip HACCP ya Bapak Ibu. Nah, untuk persyaratan sertifikasi MBG ya untuk dapat memenuhi persyaratan dari HACCP Codex ini yaitu ya paling tidak yang pertama adalah area dapur harus bersih ya dan terbagi sesuai dengan fungsinya ya Bapak Ibu. Jadi secara fungsinya itu jelas ya terdapat identifikasi yang jelas misalkan terhadap penerimaan bahan bakunya kemudian preparasinya kemudian proses pemasakannya dan juga finishingnya misalkan dari packingnya Bapak Ibu nah seperti itu. Kemudian untuk sumber air, nah ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku ya, yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ya. Nah, itu silakan bisa disesuaikan. Kemudian berdasarkan parameter air minum ya, tentunya di sini jika ada proses penggunaan air di dalam produk kita ya, Bapak Ibu. Kemudian karyawan diharuskan kompeten ya, Bapak Ibu, yang berarti diharuskan memiliki pelatihan keamanan pangan ya, Bapak Ibu dan juga menggunakan peralatan stainless ya untuk menghindari adanya potensi kontaminasi ya secara fisik ya Bapak Ibu ataupun secara dari mikrobiologinya dan juga secara dari kimiawinya ya Bapak Ibu. Nah, dan tentunya harus menggunakan peralatan yang mudah dibersihkan dan juga tentunya mudah dilakukan perawatannya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian memiliki SOP ataupun prosedur-prosedur ya yang berkaitan dengan pengolahan makanan sesuai dengan ruang lingkupnya ya. Misalkan SOP penerimaan bahan baku, kemudian SOP pemasakan, kemudian SOP apa namanya packing ya dan lain sebagainya itu ya. Yang tentunya didukung dari bisa diturunkan sebagai instruksi kerja dan juga bisa diturunkan untuk penggunaan form-formnya ya Bapak Ibu ataupun checklistnya ya seperti itu. Nah, memang pada dasarnya ya untuk sistem manajemen itu kebanyakan adalah informasi yang terdokumentasi ya dari Bapak Ibu maka di situ diharuskan membuat prosedur yang terdokumentasi baik itu untuk SOP, work instruction ya atau instruksi kerja dan juga untuk masing-masing formnya ya ataupun checklistnya ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian paling tidak ya minimal dari MBG ya atau SPPG ini ya atau dapur MBG ini harus memiliki fasilitas cuci tangan ya berupa wastafel ya dan juga fasilitas sanitasi peralatan ya ataupun sanitasi yang lainnya. Kemudian penyimpanan bahan baku diharuskan dilakukan terpisah ya antara bahan baku yang basah dan juga bahan baku yang kering.
Kemudian adanya sistem pengendalian hama ya Bapak Ibu atau pest control program. Nah, itu diharuskan tersedia ya karena memang di dalam klausul yang ada di Hasab Kodeks ini adalah salah satunya persyaratannya adalah pengendalian hama ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian memiliki dokumentasi ya proses dan catatan kebersihan dan dokumen tambahan ya seperti struktur organisasi, daftar peralatan, laporan inspeksi sanitasi dan ataupun prosedur-prosedur yang berkaitan dengan sesuai dengan persyaratan yang ada di Asap Kodeks ini ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian berikutnya itu tadi ya HACCP ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah manfaat penerapan dari sertifikasi keamanan pangan ini ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah dapat meningkatkan sistem operasional perusahaan ya Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung ya di situ kita memiliki prosedur-prosedur yang jelas ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki instruksi kerja yang jelas ya untuk per masing-masing kegiatannya. Nah, itu di situ sistem operasionalnya bisa dilakukan secara maksimal dan juga efektif ya tentunya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian dapat mengefisiensikan secara waktunya ya Bapak Ibu, kemudian secara sumber dayanya dan juga finansialnya ya dengan adanya penerapan keamanan pangan ini ya tentunya outputnya adalah dari produk yang dihasilkan adalah aman untuk dikonsumsi ya dari situ kita bisa menghemat secara finansialnya misalkan tidak terjadi customer complaint misalkan ya ataupun tidak terjadi produk recall ya dan lain sebagainya itu ya Bapak Ibu. Kemudian kualitas produk bermutu ya dan terjamin ya ini sesuai dengan tujuan utamanya ya tentunya dari produknya Bapak Ibu yang dihasilkan itu aman untuk dikonsumsi dan juga tentunya berkualitas ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian monitoring dan kontrol ya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya penerapan sertifikasi keamanan pangan ini ya jika nantinya Bapak Ibu akan sertifikasi HACCP, nah di situ dari organisasi diharuskan melakukan monitoring secara berkala ya dan juga dilakukan pengontrolan secara berkala untuk terhadap implementasi food safety ini ya Bapak Ibu tentunya seperti itu. Kemudian berikutnya yang kelima ya, poin yang kelima adalah pemenuhan terhadap peraturan, perundangan dan standar yang berlaku ya Bapak Ibu dengan adanya implementasi HACCP ini ya dari organisasi ataupun dari SPPG itu secara tidak langsung ya itu dapat memenuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri ya Bapak Ibu baik dari peraturan dari Menteri Kesehatan misalkan ya yang berkaitan dengan penggunaan air itu tadi kemudian baik itu dari SNI misalkan ya atau dari peraturan-peraturan yang lainnya ya Bapak Ibu seperti itu. Termasuk juga standar asap kodeks ini ya tentunya juga bisa kita penuhi ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian berikutnya ya keberlanjutan aspek lingkungan ya, ekonomi dan juga sosial ya secara tidak langsung dengan adanya penerapan food safety ini ya Bapak Ibu yaitu sustainability-nya itu tetap terjaga ya Bapak Ibu ya secara berkeberlanjutan dari aspek lingkungannya, kemudian dari aspek ekonominya secara tidak langsung itu tetap menguntungkan ya untuk dari program kita dan juga secara sosialnya ya tentunya dapat eh, percaya untuk konsumennya ya Pak, customer kita ya Bapak Ibu. Kemudian produknya telah diakui oleh pasarannya sesuai dengan targetnya dari masing-masing targetnya baik itu untuk eh, pendidikan ya baik itu untuk secara ibu-ibu hamil, ibu menyusui dan lain sebagainya itu. Kemudian yang terakhir adalah dapat meningkatkan kepercayaan dari customer kita ya Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung dari customer kita lebih percaya ya. Nah, ini SPPG ini sudah memiliki sertifikasi HACCP nih ya. Di situ customernya akan merasa yakin ya bahwasannya makanan yang dihasilkan itu sudah lebih aman dan juga sehat dan juga berkualitas tentunya ya Bapak Ibu seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pemaparan materi dari saya, Ibu Dinda. Sampai sini saya kembalikan ke Bu Dinda kembali. Silakan, Ibu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Iqbal atas penjabaran materinya yang sangat menarik juga nih terkait dengan pentingnya sertifikasi HACCP untuk SPPG.
Mungkin tentunya materi yang disampaikan ini pasti dapat memantik rasa ingin tahu Bapak Ibu semua. Nah, kini kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk menjawab semua rasa penasaran dari Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin raise hand atau bertanya di kolom chat juga mohon dibantu untuk dicek ya oleh tim kami. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan hasap atau kaitannya dengan lainnya, silahkan ya Bapak Ibu bisa raise hand ataupun bisa ditanya di kolom chat maksud saya. Iya, silahkan Ibu. Ibu Iya, Imelda. Ya. iya. Makasih, Mbak. Saya mau tanya, kebetulan kan saya ada sebagai pemateri dan penguji juga untuk dapur-dapur MBG saat ini. Cuman kalau saya lihat, saya bandingkan di tempat kerja yang dulu yang udah berstandar HACCP dan 22.000, itu menurut saya agak agak sulit gitu untuk diaplikasikan begitu. Nah, kira-kira apakah ada Pak eh, Pak Iqbal, kira-kira Siap. tahapannya dari mana saja yang perlu dilakukan begitu? Karena menurut saya kalau itu langsung sekaligus, karena saya lihat kondisi di lapangannya itu pasti akan cukup berat dibandingkan di tempat saya dulu yang udah HACCP dan 22.000. Begitu Pak Iqbal, mungkin kita dikasih Betul. apa Mm-mm. gambaran dari mana kita harus memulainya. Terima kasih Baik, Pak Iqbal. baik Ibu. Terima kasih dari Ibu Imelda ya. Ini dari wilayah mana Ibu kalau boleh tahu? Saya di Sidoarjo Pak Iqbal. Oh, Sidoarjo ya. Baik, baik, siap. Berarti untuk seluruh wilayah Sidoarjo atau gimana? Saya kebetulan untuk pemateri dan narsum udah HACCP dan internal auditor dan penguji Indonesia Timur banyaknya Bapak Oh, sampai ke iya. Papua. Oh gitu, Iya, jadi siap, iya, baik. jadi saya mohon dibantu supaya kalau mereka itu nanti akan benar-benar mengurus, saya akan bisa Mm-mm. menggiring mereka mulai dari mananya dulu. Baik, baik. Makasih Pak Iqbal. Siap, Ibu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Imelda ya. Memang kebanyakan apa namanya rata-rata kebanyakan perusahaan ya, khususnya untuk yang dapur MBG ini ya, atau masing-masing dari SPPG itu tentunya agak merasa apa ya, mengeluh lah. Ini kenapa mengeluh dalam artian itu, aduh ini kayaknya berat nih, harus sesuai dengan standar ya, terutama untuk khususnya untuk infrastrukturnya ya Ibu ya. Nah, itu biasanya lebih fokusnya lebih mengarah ke infrastrukturnya ya. Kalau dokumen kan bisa kita sambil jalan kan ya Bu ya kalau dokumen. Nah, biasanya kalau dari kami ya Ibu ada namanya itu Ibu gap analisis terlebih dahulu Bu. Jadi dari Ibu Imelda bisa lakukan gap analisis terlebih dahulu kira-kira di masing-masing dapur tersebut itu kekurangannya apa saja sih sesuai dengan standar HACCP atau ISO 22000 ya. Kebanyakan HACCP atau ISO 22000 Ibu untuk masing-masing SPPG ini. Maaf Ibu masih di mute. Maaf Pak Iqbal. Ya. Mintanya langsung dua itu Pak, satu paket. Bahkan ada yang minta tiga paket langsung 45.001. Oh gitu. Nah, kita mulai dari mana dulu nih? HCCP atau 22.000 supaya nggak apa ya, merasa terlalu berat, terbeban. Itu yang mereka apa sampaikan ke kita. Saya harus mulai dari mana Ibu? Karena eh, ya cukup berat sih Pak, baik secara waktu dan biaya. Mereka kan target waktunya juga ini hektik banget ya, luar Betul. biasa. Mm-mm. Itu Target Pak waktunya Iqbal. lebih singkat ya Bu ya berarti ya. Ya, Ya. jadi memang ini sih Bu. Jadi kalau misalkan dari dapur MBG-nya itu atau SPBG-nya ini menerapkan sertifikasi ISO 22000 itu di dalam klausul ISO 22000 itu sudah include HACCP Bu di klausul 8.5 ya. Jadi ISO 22000 kan terdiri dari 10 klausul ya. Nah, di dalamnya itu ada pembahasan GMP
atau PRP ya. Kalau di ISO 22000 itu bahasanya PRP. Dan juga di klausul 8.2 ya untuk yang PRP dan juga untuk pembahasan HACCP-nya itu Bu. Jadi lebih enak lagi kalau misalkan masing-masing SPBG itu menerapkan ISO 22000 karena memang sudah include asap sama include berkaitan dengan ini sih Bu, apa namanya PRP-nya itu ya. Kalau memang lebih masih merasa kesulitan untuk ISO 22000-nya, Ibu bisa lebih rendah lagi ya minimal ya asap itu tadi Bu. Nah, itu silakan bisa di gap analisis terlebih dahulu ya terhadap masing-masing eh, klausul ya per masing-masing klausulnya kira-kira sudah sesuai atau tidak dengan persyaratan yang ada di HASAP ataupun ISO 22000 ya dari dapur MBG-nya. Nah, di situ baru tuh kita evaluasi ya. Nah, ini kurang A, kurang B, kurang C, infrastrukturnya ada yang masih ada yang kurang misalkan belum adanya pemisahan antara bahan baku dengan produk akhir misalkan atau belum terdapat fasilitas penyimpanan yang memadai misalkan ya atau fasilitas memasak yang memadai misalkan ya nah itu silakan bisa di gap analisis terlebih dahulu untuk dari masing-masing SPPG-nya Bu. Nah itu biasanya di situ ya baik itu secara lapangan ataupun secara dokumentasinya ya Ibu ya. Jadi misalkan kurang SOP A, kurang SOP B ya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dari ISO 22000 atau dari HACCP kodeksnya itu sendiri Bu. Seperti itu sih biasanya. Baru kita eksekusi di situ Bu. Kita tutup ya ataupun closing dari masing-masing temuannya tersebut, dari masing-masing kekurangannya. Nah, di situ baru bisa kita fokus untuk mendapatkan proses sertifikasi ASAP ataupun ISO 22000 itu, Bu. Seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Yang kedua Pak, Ya, ini kan siap. kebetulan kalau di dapur MBG ini kan divisinya itu sangat berbeda dengan industri Pak. Betul. Ada HR sendiri, ada procurement sendiri, bahkan ada security sendiri. Nah, kalau di mereka ini cuman ada 3 divisi, yaitu kepala SPPG, Oke. terus di, terus akuntan, sama yang baru-baru ini yang banyak kami sertifikasi BNSP adalah chef atau CDP gitu Pak. Nah, Hmm, nah, yang kebingungan nanti siapa yang harus bertanggung jawab di dalam HACCP. Secara kan kita harus membuat tim hasapnya tuh, Pak. betul, betul. Terus siapa? Karena memang divisinya sangat kecil itu, Pak, yang jadi problem juga. Jadi kita juga mau bantu itu harus bantu di mana. Jadi saya Oke. bersyukur sekali. Ini saya tiba-tiba dapat eh, link dari Global. Terima kasih. Sebelumnya saya nggak tahu kok tiba-tiba dapat ini. Ini sebenarnya yang saya butuhkan gitu loh, supaya saya bisa membantu dapur-dapur SPPG yang ada di Indonesia, Bapak, khususnya Indonesia Timur. Ya, ya. Jadi eh apa namanya? Untuk struktur organisasi ya berarti ya itu bisa disesuaikan Bu untuk masing-masing job desk-nya misalkan ranahnya lebih ke produksi ya berarti dihandle oleh chef-nya itu tadi misalkan Bu contohnya atau misalkan dari kepala SPBG-nya ya berarti dari menghandle secara sumber daya manusianya, sumber daya infrastrukturnya, kemudian sumber daya terkait dengan finansialnya misalkan ataupun sumber daya yang lainnya Bu. Nah, itu bisa seperti itu. Itu bisa disesuaikan aja Bu sebenarnya tidak harus mengikuti apa yang ada di ruang lingkup perusahaan industri ya Bu ya seperti Nah, itu. Nah, itu bisa disesuaikan aja. iya, betul Bapak. Terima Mm-mm. kasih. Jadi artinya itu disesuaikan dengan kondisi perusahaannya masing-masing ya Pak, termasuk dapur MBG ya. Betul, betul Ibu. Nah, itu silakan bisa dibagi aja Bu job desk-nya misalkan yang tadi saya sebutkan tadi misalkan produksinya akan dihandle oleh siapa, chef misalkan atau berkaitan dengan HRD. Nah, itu kan sumber daya kan berarti biasanya entah itu training, entah itu infrastrukturnya ya. Itu dihandle oleh siapa, kemudian secara job desk untuk perbaikan peralatan, perawatan, nah itu bisa dihandle oleh produksi ataupun tim apa. Nah, itu silakan Bu, bisa dibagi aja Bu seperti itu. Yang Oke, terpenting baik. nanti terdokumentasi Bu dengan jelas untuk job desk-nya Bu gitu sih. Ya, ya. Artinya kan kita bicara nggak hanya sertifikasi dapat, tapi dokumen itu harus bisa dibuktikan, J, Pak ya. Betul, kurang lebih seperti itu Bu kalau audit prosesnya entah itu verifikasi dari lapangannya ataupun verifikasi untuk dokumentasinya Bu gitu sih. Terus satu lagi Pak, yang ketiga Pak Iqbal, Yap. terkait dengan internal auditor Pak Iqbal. Kalau Hmm. kita hanya pasang satu aja kan dari 3 itu tadi mungkin ahli gizi atau chef atau keuangan. Nah, kalau hanya satu aja berarti kan ada potensi dia mengaudit dirinya sendiri. Apakah tidak akan terjadi konflik of interest di dalamnya? Ya, betul. Jadi biasanya kalau internal audit itu
adalah dilakukan dengan metode cross audit Bu namanya. Jadi saling Betul. silang untuk masing-masing divisinya ataupun departemennya Bu gitu. Jadi misalkan Ibu dari divisi apa namanya development dari manusianya, nah itu bisa mengaudit ke bagian yang lainnya. Nah itu sebaliknya juga seperti itu. Yang penting dari divisi tersebut juga harus diaudit Bu, jangan sampai diaudit juga gitu. Betul, Pak. Jadi karena memang kami sudah masuk kelas untuk internal audit, kebetulan Mm-mm. saya sebagai narsum juga, Siap. saya juga sertifikasi dari apa namanya LSP Keamanan Pangan Nasional. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Saya bilang dalam hati, lah kan orangnya sedikit, organisasinya juga kecil. Apakah Mhm. ada, pasti kan terjadi kan kalau cuma satu internal auditornya berarti akan terjadi dirinya mengaudit divisinya gitu, Pak. Nah, Iya, untuk betul. ini bagaimana Pak Iqbal? Sarannya Pak Iqbal? Saran saya sih dilakukan cross audit itu sih Bu. Jadi per masing-masing divisi itu bisa di saling mengaudit lah, saling meng-cross check lah Bu. Kira-kira kurang apa sih ataupun terdapat ada yang belum sesuai atau tidak dengan persyaratan gitu sih Bu. Itu saran saya. Itu untuk jumlah orangnya sebenarnya bisa disesuaikan juga untuk tim internal auditornya. Itu kan biasanya sih kebanyakan sih dari masing-masing divisi Bu itu bisa masuk ke dalam tim internal auditornya gitu sih. Berarti nggak cukup satu ya Pak ya? Iya, nggak bisa kalau satu ibu. Supaya nanti pada saat pemateri lagi saya juga bisa sambungkan ke Betul. teman-teman SPG atau ke mitra sih yang banyak tanya gitu loh. Hmm, oke, oke. Baik, baik. Tuh, siap. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Baik, siap Ibu. Ada Oh lagi ya, mungkin? saya mau tanya ke ini dong PT Global System Internasional. Eh, apakah PT Global System Internasional ini bisa mensertifikasi HACCP atau ISO dan lain sebagainya, include dengan konsultannya? Dari Ibu Dinda mungkin bisa jawab. Iya, Ya, Bu Dinda? baik. Ya, izin menjawab ya Ibu. Ya. Ah, kalau untuk PT Global System Internasional, kami bisa Bu support untuk sertifikasi ISO seri seperti 9001, ISO 22000, bahkan HACCP juga kami bisa support. Hanya saja karena kami merupakan badan sertifikasi ya Bu ya. Kalau misalnya kebutuhannya dengan include konsultasi itu khawatir akan terjadi konflik of interest seperti itu Bu. Ya, jadi kalau misalnya untuk kami dari badan sertifikasi kami support untuk sertifikatnya kayak dari auditnya bahkan sampai penerbitan sertifikatnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya untuk konsultasinya itu bisa ke badan konsultasinya Ibu seperti itu. Jadi Oh, iya. agak terpisah ya. Boleh nanti Bu Dinda saya dikasih kontaknya ya, karena Iya, baik Ibu. memang banyak pertanyaan terkait itu supaya kita bisa mungkin kerjasama nanti. Terima kasih Baik. banyak. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan kami masih berikan waktu ya. Bisa langsung raise hand atau bisa langsung on microphone atau jika malu-malu nih bisa lewat kolom chat juga ya Bapak Ibu semuanya. Silahkan. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, izin saya juga ingin memaparkan sedikit terkait dengan perusahaan kami ya. Uh, izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Di sini kami sebagai lembaga sertifikasi ya, sebelumnya yang sudah saya sampaikan, di sini kami support untuk standar ISO series, di antaranya ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, 45001, dan lain sebagainya, dan juga dengan kelebihan-kelebihan yang kami miliki. Dan di sini kami sedang membuka promo khusus juga ya untuk Bapak Ibu semua. Silakan apabila ingin sertifikasi dengan kami bisa langsung kontak kami dan apabila memang approval sertifikasi saat free webinar ini bisa mendapatkan diskon 5% dari harga tertera tergantung dengan jumlah karyawannya seperti itu.
Nah, ini seperti yang sudah kami sampaikan, bisa untuk support ISO 9001, HACCP, ISO 22000, bahkan vegan juga kami bisa support, dan ISO series lainnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk proses sertifikasi biasanya itu ada audit stage 1 ya, nanti Bapak Ibu jika memang ingin sertifikasi HACCP dengan kami, ada audit stage 1, dan biasanya audit stage 1 ini biasanya adalah review documentation atau review dokumentasi-dokumentasi di organisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, lanjut setelah audit stage 1 akan dilakukan dengan audit stage 2. Ini biasanya juga review dokumentasi dan juga ini implementasi kaitan plan tour-nya bagaimana seperti itu. Nah, nanti setelah audit stage 2 bisa sertifikat issue atau tersertifikasi. Nah, selain dengan setelah sertifikasi atau sudah tersertifikasi, itu biasanya nanti ada dilakukan surveillance atau audit pengawasan, itu biasanya wajib dilakukan per tahun, itu selama 2 kali ya. Nah, biasanya untuk sertifikat ini kan berlakunya itu 3 tahun ya, jadi nanti untuk tahun ketiga itu biasanya dilakukan renewal seperti itu. Nah, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu yang sudah tersertifikasi standar lainnya, ini jika memang ingin transfer dari badan sertifikasi lain, kami bisa berikan juga biaya khusus atau lebih terjangkau, dan juga karena kami juga sudah terakreditasi, dan juga nanti penerbitan sertifikat bisa lebih cepat 1 sampai 2 minggu seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali, atau silakan bisa langsung raise hand atau di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Mbak Dinda mau tanya lagi dong. Ya, silakan Ibu. Seumpamanya nih, kita ada kerjasama, terus sudah dilakukan audit, hasilnya oke gitu ya, audit 1, audit 2, itu bisa berapa lama terbit sertifikatnya, Mbak? Ya, baik Ibu. Untuk biasanya kan setelah audit itu kan mungkin dari Bapak atau Ibu ada temuan nih, misalnya dari auditornya, itu kan pasti dari kami akan memberikan form corrective action ya. Nah, setelah kami memberikan corrective action dan nanti dari Bapak Ibu memberikan feedback ke kami kaitan rencana perbaikan ya, seperti itu biasanya nanti bisa 1 sampai 2 minggu setelah memang audit sudah dilakukan dan juga dokumen sudah lengkap, atau bisa juga lebih cepat dari itu sih Bu, seperti itu. Oh, artinya kalau sudah dinyatakan close, kurang lebih term waktunya kurang lebih 2 minggu, Mbak ya. Ya, betul. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin dari Bapak ada yang bertanya atau dari Ibu? Silakan. Atau selanjutnya nih, untuk menambah semangat Bapak Ibu juga nih, mungkin kita lanjut ke sesi kuis kali ya Pak Iqbal ya. Boleh, boleh. Ya, boleh. Mungkin yang insya Allah nantinya hadiahnya bisa diberikan dari tim kami kepada Bapak Ibu. Ya, untuk sesi kuis yang pertama nih, seperti yang sudah juga nih, untuk kuis pertamanya bisa dari Bapak Ibu untuk follow, like, dan juga komen di postingan terakhir kami. Itu di sosial media kami yang sudah di-share oleh tim kami, atau bisa juga dilihat di
layar berikut ya Bapak Ibu. Silakan untuk kuis pertama yaitu kaitannya dengan follow, like dan juga komen di postingan kami terakhir. Silakan. Mungkin untuk ini bisa saya kasih waktu 2 menit saja ya Bapak Ibu ya. Cukup ya. Silakan. Nah, mungkin untuk menunggu sesi kuis yang pertama, kita lanjut ke sesi kuis yang kedua ya, Bapak Ibu semuanya. Silakan mungkin dari Pak Iqbal mau memberikan kuis atau mungkin dari saya. Untuk sesi kuis yang kedua ini bisa Bapak Ibu mungkin cepet-cepetan ya atau cepat dan juga benar nih di kolom chat bisa Bapak Ibu tuliskan. Untuk pertanyaannya adalah ada berapa part di dalam konten GMP Codex. Nah, sebutkan yang detail. Tadi kan sudah dijelaskan ya Bapak Ibu bahwa content of codex itu ada berapa, ada part sekian dan itu part satunya apa dan part duanya apa. Silahkan dari Bapak Ibu yang bisa menjawab langsung melalui kolom chat seperti itu. Dan untuk tim atau mungkin dari Bapak Iqbal bisa dicek juga untuk jawabannya benar atau enggak nih, gitu. Silakan Bapak Ibu, kuisnya bisa dijawab. Ada berapa part yang ada di Hasap Codex ya? Berapa bagian? Ya, ini kaitan konten of JMP Codexnya ya Pak Iqbal ya, bukan kaitan dengan hasapnya ya. Ya, Hasap Codex Ya, secara keseluruhan. iya, tadi yang dijelaskan di awal-awal nih, ada berapa part nih, Bapak Ibu. Silakan. Ya, saya lihat ada yang sudah menjawab, ada 15, ada 12. Ini saya takutnya ketukar nih, Pak, dengan JMP Codex ya ini. Mungkin ya Bapak Ibu semua, mungkin jawabannya apa ya? Apa sudah benar ya Pak Iqbal? Atau belum ada yang benar nih? Ya, masih belum ada yang tepat. Iya, masih Secara belum ada yang tepat keseluruhan, nih, Hasap Bapak Codex Ibu. 2022 itu ada berapa bagian sih? Iya, Secara bukan menyeluruh, hasapnya ya. bukan hasapnya aja. Tadi pembahasan ada part ini tentang ini, part ini tentang ini. Seperti itu. Clue-nya ya, Pak Iqbal. Nah, itu udah dikasih clue tuh sama Bu Dinda. Silakan. Ada yang menjawab hampir tepat nih, Pak Iqbal. Iya, hampir ya. Mungkin dikurang satu aja kali ya, Pak. Iya, betul. Ada dari... Oke, ada yang jawab yang cepat dan benar nih, Pak Iqbal. Ada yang menjawab cepat dan benar nih, Pak. Dari siapa ya, Pak, yang benar? Silahkan. Yang cepat dan benar. Paling cepat dan benar yang ini aja Ibu. Yang sekali menjawab aja langsung tepat gitu. Oke. Mm. Ini kalau saya lihat dari Ibu Imelda, betul betul tidak ya Pak Iqbal? Cuman Ibu Imelda kan udah beberapa kali jawab itu Bu. Oh, Yang oke. sekali aja. Ya, sekali aja, Sekali nggak, berarti kalau sekali langsung tepat gitu Ibu. oke. Sekali langsung tepat ini dari Bapak Saharudin Murtada. Betul Pak Iqbal? Iya, betul. Saya Iya, koreksi betul. Bapak itu baru sekali. Nah. Iya, mungkin bisa dijelaskan Pak kaitan jawabannya. Ya, jadi jawabannya ada dua part ya, Bapak Ibu, untuk Hasap Codex itu sendiri ya. Jadi Hasap Codex yang part pertama adalah GHP ya. GHP kan ada 15 section ya tadi ya, ataupun 15 klausul untuk yang GHP.
Sedangkan untuk yang part yang kedua adalah hasapnya itu sendiri ya, yang terdiri dari 12 langkah ya totalnya. Jadi memang yang ditanyakan di sini adalah bagiannya saja ya, yang ada di hasap kodeksnya. Totalnya ada dua bagian di situ. Seperti itu. Iya. Ya, ya selamat untuk Bapak Saharudin Murtada. Lalu kita lanjut yang kuis yang ketiga ya, Bapak Ibu. Siap-siap nih. Silakan sebutkan kepanjangan HACCP dan ada berapa total langkah untuk hasap. Seperti itu. Silakan kepanjangan HACCP dan ada berapa nih total langkah untuk HACCP. Oke. Ini agak riskan juga ya Pak, kepanjangan HACCP nih. Ada mungkin yang kurang huruf gitu kan ya Pak, ada yang kurang huruf C atau kurang huruf Betul. ternyata Y-nya ada yang beda gitu kan ya Pak. Jadi Ini memang kita, benar-benar harus tepat ya, Bu ya. iya betul, seperti itu. Dan yang sekali menjawab tentunya ya, langsung tepat. Tadi udah saya spill padahal ya tadi ya. Di jawaban yang kuis kedua udah saya spill ya tadi. Kalau saya cek ini, sebentar ya Pak. Jangan. Oke, kalau saya cek ini ada dari ya. Oke, ini dari oke, saya dapat nih Pak dari Bapak Ari Ruse sepertinya. Betul tidak ya Pak? Ya, betul. Dari Bapak Ari ya. Iya. Bapak Ari Ruse. Mm, baik, ini soalnya saya lihat ada beberapa yang miss ya, miss huruf, miss langkahnya juga ada yang berbeda Betul. ya seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali Bapak Iqbal. Ya, selamat untuk Bapak Ari ya. Jadi jawabannya sudah sangat tepat ya. Ya, jadi untuk part yang ke Hasab Codex itu ya, part yang kedua adalah HACCP-nya sendiri ya, yang di singkatannya adalah Hazard Analysis and Critical Control Point ya, yang terdiri dari totalnya 12 langkah ya. 12 langkah itu dibagi lagi menjadi 5 langkah awal dan 7 prinsip ya. Kalau ditotalkan ada 12 seperti itu. Oke, Ibu Dinda, silakan saya kembalikan lagi itu untuk jawaban untuk kuis yang ketiga. Oke, untuk kita kembali ke kuis yang pertama nih Pak. Siapa aja nih yang sudah nge-like dan juga follow sosial media kami ya. Ini kalau saya cek dari username. Oh, sama nih Pak. Dari Ari Ruse lagi. Dari Bapak Ari Ruse ya, username Ari Ruse. Selamat untuk Bapak. Ya, Ya, selamat untuk Bapak Ari Ruse.
Selamat Bapak Untuk Deddy. yang sudah menang bisa silakan menghubungi kontak kami ya di kolom chat. Oke, baik. Mungkin oh ya, untuk materi webinarnya nanti akan dikirimkan juga oleh tim kami ya di kolom chat. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa download untuk materi webinarnya. Oke, sebelum kita akhiri nih, mungkin kita ke foto bersama lagi ya Bapak Ibu sekalian. Mumpung udah nambah nih pesertanya Ya, ya. Silakan Bapak Ibu bisa on kamera lagi ya. atau mungkin ada pertanyaan lagi, bisa Oh iya silakan. betul. Silakan. Masih kita open ya pertanyaan. Ya. Atau Ya, diskusi juga, diskusi Diskusi secara boleh, langsung ya. nggak apa-apa. Nah. Oke, boleh, boleh. Oh iya, Bapak ini mau bertanya, Ibu. Ada yang mau tanya? atau mungkin ini karena udah on cam atau mungkin nggak apa-apa deh sambil tanya sambil on cam nih ya teman-teman Ya, semua sambil mendengarkan. Oke, silakan Bapak. ya. Perkenalkan, nama saya Saharudin Murtada. Ya, Saya Gil Sahar, Pak ya. Yang saya mau tanyakan itu, Pak, eh, kewajiban sertifikasi HACCP dari Kemenkes itu regulasinya nomor berapa, Pak, atau peraturannya? kalau yang dari Kemenkes itu terkait dengan apa namanya like hygiene aja sih Pak. Tuh. Kalau Oh, ada. untuk ya, kalau dari HACCP itu kalau nggak salah dari sempat saya baca beberapa kali berita itu ada untuk keamanan pangannya sih Pak dari pemerintah pusatnya mungkin ya kalau nggak salah. Ya. Cuman untuk suratnya coba nanti saya bantu carikan info dulu ya Pak ya. Iya, boleh Pak, boleh dibantu supaya biar lebih apa namanya akurat ya. Kalau memang ada keputusan pemerintah atau eh, eh, surat nomor berapa, tahun berapa, jadi kita juga ada pegangan. Baik, baik. Hmm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, ini Pak, saya kan juga ini sebagai ada freelance ya Pak ya di sebagai food auditor. Nah, beberapa ini sharing pengalaman aja sebenarnya sih Pak. Nah, pengalaman di lapangan itu kan ada grading ya, ada grading keamanan planet ya untuk SPPG ya. MBG itu yang itu berjalan di bulan Desember. Kebetulan kalau posisi saya ini kan di timur Pak ya, di Makassar. Nah, kemarin itu ada beberapa yang sudah disampling dari SPPG. Nah, kebetulan di grading keamanan pangan itu kan memang ada juga pertanyaan terkait HACCP ya. Ya, Di lapangan itu memang ya mungkin sama kayak yang disampaikan Ibu tadi ya, Bu siapa? Imelda ya. Bu Emelda, betul Pak. Iya. Jadi memang di lapangan itu kondisinya nggak sama kayak industri ya. MBG Betul. itu sangat-sangat masih jadi tantangan juga sih saya lihat ya karena di satu sisi yang pertama dari SDM-nya ya kan SDM-nya juga mungkin masih harus benar di upgrade, dibimbing dulu, kemudian juga Betul. fasilitas. Nah, ada juga yang kadang dia sudah punya dokumen, tapi dia nggak ngerti dokumennya. Itu Betul. hasil di Ya, lapangan. Ya, kemudian memang ini sertifikasi hasil ini memang kan sangat penting loh Pak, karena di lapangan itu memang ranah untuk apa namanya critical control point itu memang ada di pemorsiannya itu ya, yang pemasakannya itu kan dalam bentuk batch ya, banyak ya. betul, Jadi betul Pak. rata-rata ribuan itu. Jadi Mm, masaknya dalam jumlah banyak. Nah, betul. kalau mereka tidak aware ya, ya kadang yang di atas mungkin belum belum masak atau apa. Nah, dipikirnya kan SDM-nya ini kan ya namanya masak ya seperti itu ya orang seperti biasanya. Jadi, nah Betul. itulah. Sesimpel itu kan Pak maksudnya, nggak yang terlalu masih memikirkan dari sisi keamanan pangannya kan, gitu kan. Iya, iya. Kalau kan secara umum paling dia akan ada empat ya yang sering gagal itu di empat CCP-nya itu yang di temperatur dingin ya, kemudian
holdingnya, temperatur panas, kemudian towingnya kan rata-rata itu kan banyak yang belum menggunakan chiller, masih ya, Hmm. towing air panas, dikira ya kan ya seperti SDM-nya lah ya, towingnya itu Betul, kurang bagus ya. betul. Ya, karena kan jarang yang masih menggunakan chiller ya untuk towing ya. Dikira towing kan standarnya harus menggunakan chiller. Kemudian yang pendinginan. Nah, pendinginan itu kan nggak bisa lewat dari 4 jam ini. Kadang juga pendinginannya ya itu makanan disimpan seperti itu. Jadi memang beberapa mitra juga di lapangan itu mereka juga kadang mau meminta kami yang sebagai audit untuk diajarin hasil kan nggak boleh. Nah, kadang Mm-mm. juga saya bingung gimana nih mau satu sisi kita mau bantu nggak bisa. Nah, ya makanya kemarin ada link dari ini Ya, global apa sih global system global sistem sertifikasi ya internasional. internasional global sistem internasional. Ya, Ya mungkin nanti kalau di lapangan mereka terkendala ini ya, ya mungkin kita akan arahkan ke global ya boleh. sambil karena kan ini akan berjalan lagi nih akhir awal Februari lah sudah akan jalan lagi nih. Oke, oke. Iya sih udah kemarin sempat ini ya rehat ya Pak ya karena memang sekolahnya libur ya Pak ya. Ya benar. Jadi itu mudah-mudahan nanti saya kasih mereka juga solusi ya. Jadi kan kita nggak bisa kasih solusi kan cuma eh, jadi apa apa jadikan deduction atau Hmm. eh, temuan tapi kita nggak ada solusi kan gini juga. Iya, betul Pak. Memang ya saya izin menjawab ya. Memang memang untuk apa proses sertifikasi serangkaian terkait dengan sertifikasi keamanan pangan ini memang tidak mudah sih Pak ya. Jadi khususnya untuk dari SPPG-nya ya, dari sumber dayanya ya, secara infrastruktur, manusia dan lain sebagainya itu ya memang harus bertahap sih Pak. Jadi tidak bisa langsung yang bim salah bim sekali apa semalam jadi ya kalau di candi Roro Jonggrang misalkan Pak. Nah itu kan nggak tidak langsung seperti itu ya Bapak ya. Jadi memang bertahap ya dari situ Bapak Ibu bisa melakukan yang seperti saya sampaikan tadi ya gap analisis terlebih dahulu ya kira-kira dari SPPGA, SPPGB dan seterusnya itu masih kurang apa sih terhadap persyaratan HACCP. Nah, misalkan di dalam klausul 7 ternyata ada yang masih kurang, di klausul 8 klausul 9 dan seterusnya itu Pak. Nah, itu bisa disesuaikan dulu, baik itu secara lapangan ataupun secara dokumentasinya ya. Nah, itu Bu, sambil jalan kita bisa implementasi ya, bisa training juga Pak ke pihak eksternal ya, itu boleh juga untuk memenuhi kompetensinya ya, itu boleh juga atau bisa menggunakan jasa-jasa konsultasi terkait dengan keamanan pangan. Nah, itu untuk mempermudah saja Pak. Misalkan dari sumber daya manusianya di tempatnya Bapak Ibu belum ada yang terlalu berkompeten, nah itu bisa menggunakan jasa konsultasi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ini untuk dapat lulus lah istilahnya untuk di tahun pertama ini. Cuman untuk jasa konsultasi di tahun-tahun berikutnya ya bisa jalan sendiri Pak. Misalkan kalau misalkan sudah selesai serangkaian proses sertifikasinya gitu sih Pak. Jadi memang bertahap di sini dilakukannya Pak. Tidak langsung jadi semalam gitu Pak. Ya nggak mungkin juga ya Pak ya seperti itu sih. Ya, Implementasinya pun juga sama, bertahap juga Pak implementasinya. Memang yang paling penting ini sih awareness sama trainingnya sih Pak, yang paling terpenting itu sih Pak. yes benar Pak SDM-nya Pak benar. Betul, itu, Malah kadang kadang mitranya itu minta kami untuk training kan tapi kan nggak bisa. iya, Bapak bisa nge-training sebenarnya, cuman kalau Bapak sudah mengikuti training eksternal dulu Pak, gitu, baru bisa dilakukan training secara internal gitu. Ya benar Pak. Mudah-mudahan nanti bisa kita inilah Siap, kolaborasi ya. Jadi ya nanti Bapak. kami Nanti bisa baik dibantu sama Bu Dinda untuk proses selanjutnya. ya. Soalnya ini kan apalagi kan nanti rencana ini untuk wilayah terakhir sih sampai sampai Sulawesi, ya, Sulawesi, Mm-mm. Sumatera, Jawa sama Kalimantan. Nah, ini kan rencana juga meluas ke Maluku, Papua. Iya, udah sampai Apalagi sana ya. saya udah nggak kepikiran tuh gimana di Maluku sama Papua. Di Sulawesi aja masih amburadul ini.
Ya, tapi tetap nggak bisa, karena kan ini masalah food safety ya. Kita nggak Hmm. bisa benar-benar diimplementasikan. Ya itu tadi untuk pencegahan lah. Mudah-mudahan bisa kita inilah kontribut lah. Iya betul Bapak. Mudah-mudahan bisa secara menyeluruh lah bisa diimplementasi dengan baik lah Pak. Itu salah satu Ya benar. manfaat dari sertifikasi Pak sebenarnya. Di situ kan lebih terstruktur kan akhirnya Pak. Mulai dari awal sampai dengan pengiriman gitu. Yes, benar Pak. Apalagi memang sangat-sangat sebenarnya sih HACCP sudah lama ya, tapi kan di dunia Iya. MBG ini masih benar-benar hal yang baru buat mereka. Betul Bapak. Kan programnya baru dimulai tahun kemarin Pak. Benar Pak. Benar. Iya, salah satu program pemerintah juga kan untuk memenuhi swasembada pangan juga kan di situ kan. Siap, siap. Ya, oke Pak, gitu aja Pak. Gitu sih Pak. Ya siap, baik Bapak. Sama-sama. Pertanyaan terakhir saya, Pak Iqbal sama Hmm, eh, Mbak, mau nanya, boleh. ada beberapa dapur ini kan dibawahi atau dinaungi oleh satu yayasan. Mungkin satu yayasan atau satu mitra itu bisa punya lebih dari dua gitu ya, lebih dari satu lah. Nah, kalau kita mau sertifikasi, apakah dia harus sertifikasinya by dapur atau bisa di merger begitu, Pak? Biasanya sih untuk yayasan ini sebagai pengelolanya aja kan berarti di situ Ibu fungsinya. Iya. Berarti langsung ke ini aja, per masing-masing dapurnya aja gitu. Oke, Hmm. jadi kalau Ah, kita mau sertifikasi nggak bisa per yayasan tapi per dapur ya, Pak ya? Berdapur sih harusnya Bu, lebih idealnya sih seperti itu. Cuman satu yayasan punya banyak dapur ya di situ ya Bu ya. Iya, saya Hmm. yayasan itu mungkin ada lebih dari tiga, Pak. Ada yang lima, ada yang 10. Cuman Nah, itu secara juga secara ada prosesnya pertanyaan. sama nggak Bu? Secara prosesnya Prosesnya untuk sama, Pak. masak-masaknya, terus apa namanya menunya gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan itu sih Bu. Iya, Ah, kalau menunya mungkin kesehariannya bisa sama, bisa enggak, Pak. Tapi hmm. mulai proses awal sampai akhir itu pasti akan sama. Karena kan mereka refernya ke Juknis, Pak. Oke oke oke. Iya. Jadi sebenarnya bisa juga sih di apa namanya langsung ke dapur masing-masing aja lah Bu. Saran saya sih gitu. Saya pikir mungkin sertifikasinya satu yayasan, lebih dari dua, tapi nanti auditnya tetap dilakukan per dapur. Bisa juga sih sebenarnya satu yayasan terus nanti auditnya dilakukan per dapur boleh juga nggak masalah sih Bu. Ruang Ya. lingkupnya di situ kan. Jadi cabang-cabang kan di situ. Iya, Ada cabang karena dapurnya. overall sih prosesnya sama sih, Pak. Iya, Input bisa. sampai outputnya sama. Mm. Boleh, boleh Bu, betul. Pak Sarahudin boleh minta kontaknya dong, Pak? Siap, siap Bu, boleh Bu. Saya di sini aja ya, saya tulis ya di Ya, chat. di di kolom chat aja. Kayaknya bisa jadi partner ini nanti. Siap. Oh ya, Dipertemukan. iya Bu. Saya ada Dipertemukan. pertanyaan lagi nih Pak Adit. Iya, siap. Boleh. Di HACCP itu Pak Adit, untuk pencucian kan kita tahu kan ada tiga langkah ya, wash, rinse, sanitize, ya kan? Mm. Mm. Eh, Kalau wash kan jelas ya gunakan sabun ya. Kemudian rinse, bilas, kemudian sanitize. Nah, apakah memang wajib ya itu untuk sanitize berarti pakai desinfektan ya untuk langkah terakhir? Benar, ini Nah, pencucian apa dulu, Pak? Dari Kompreh. semua bahan baku, dari kompres. peralatan, bahan baku juga pakai sabun berarti, Pak. Bukan, bukan, khusus Oh, enggak. peralatan aja, Pak. Khusus peralatan. Oh, khusus peralatan. Oke, oke, oke. Kan Bisa. ada yang paling vital kan itu ompreng itu kan ya yang sampai ke user ya atau ke customer ya. Belum lagi kalau customernya ibu hamil ya atau Hmm. apa namanya anak-anak usia SD. Nah itu kan maksud saya di HACCP memang itu adalah hal yang mutlak. Eh, Tiga langkah pencucian itu wash, rinse, sanitize. Ya. Kalau di MBG ini memang rata-rata hanya sampai wash dan rinse. Oke. All MBG itu yang kami apa namanya yang kami periksa itu sama sekali mereka nggak ada penggunaan desinfektan. Oke.
saya itu di HACCP memang benar harus diterapkan ada desinfektan itu Kalau yang desinfektan sih sebenarnya tidak diharuskan, Pak. Di situ memang kalau diperuntukkan sesuai dengan tujuannya aja sih, Pak. Sebenarnya kalau misalkan tujuannya adalah untuk menghilangkan mikroba dari peralatan tersebut, ya bisa aja boleh, Pak, ditambahkan untuk bahan pensanitasinya gitu, Pak. Selain sabun itu tadi kan. Tentunya yang sudah food grade ya tentunya Pak. Sabun dari cuci peralatannya yang sudah food grade ataupun untuk penggunaan sanitize-nya juga sudah food grade tentunya Pak. Iya, iya sih. Ya menurut saya memang ya harus juga ya karena Hmm. kalau peralatan ini kan khawatirnya kan hanya sabun saja kan tidak akan cukup ya. Karena Hmm. penggunaan sanitize ini ya itu tadi untuk benar-benar ya kita nggak tahu verifikasinya bagaimana kalau nggak ada sanitasi kan. Kadang TPC-nya itu kan Betul, semakin betul. berbahaya juga. Jadi apalagi ini Hmm. masalahnya ini bukan nyuci satu dua ompreng Pak ya. Iya, banyak ya Pak ya yang digunakan. Waduh, sekali cuci sampai 3.000, 3.500 itu gimana kalau nggak pakai sanitize? Makanya Iya, kadang ya betul, betul. eh, Itu manual semua Pak berarti atau ada Pak, manual ya? benar Pak, manual Pak. Hmm. Jadi kalau nggak Hmm. konsen benar-benar konsen itu Iya sih, eh risiko sih Pak. resiko Pak ya. Jadi makanannya sudah steril ya proses Hmm. pemasakan ya, tapi giliran tempatnya juga ya masih ada sisa-sisa ya bakteri apa segala macam ya cross lagi itu. Betul, terus lagi Pak, betul, betul, betul. Ya, mudah-mudahan sih ya saya sharing-sharing aja ini ya supaya Mm-mm. juga bisa jadi titik-titik apa sih namanya? Titik beratkan ya. Ya, utamanya kan memang di situ Pak, apa cleaning, sanitasi itu kan pentingnya itu untuk menghilangkan mikroba Pak. Bapak bisa verifikasi lewat swab test juga boleh Pak. Misalkan Nah, hanya benar. swab test, hanya sampai dengan sabun, nah itu gimana sih mikrobanya di situ dites dulu. Nah, kalau misalkan masih tinggi mikrobanya, nah itu bisa dilakukan sanitize itu tadi Pak, gitu. Saya sih sampaikan seperti itu ya. Jadi memang kita jangan jangan harus memang ada verifikasi ya dari swab Hmm. itu. Ya Betul. cuma kembali lagi mereka nggak ngerti apa itu swab test. Jadi memang benar-benar Iya. harus SDM-nya kita inilah ya Iya Pak, harus di kasarannya dicuci otak dulu lah Pak, gitu loh Pak. ya di awareness lah ya. Iya betul. Di awareness, di training kan lah. Ya Iya itu Pak. aja sih Pak sharing-sharing saya. Siap-siap Pak, terima kasih Pak. Baik, saya kembalikan ke Ibu Dina, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Saharudin dan Pak Iqbal. Mungkin sebelum kita ke akhir sesi ya, kita foto bersama dulu ya tadi. Silakan Bapak Ibu bisa on cam kembali. Iya. Ya, mungkin tim sudah siap ya untuk di screenshotkan. Silahkan Bapak Ibu. Ya, mungkin kita mulai hitungan dari 3, 2, dan 1. Oke, lanjut. Mungkin apa jempolnya ya? Jempolnya nih, kita harus tunjukkan jempol semangatnya itu. Ya, ya silakan tim. 3, 2, dan 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Ya, tibalah kita di penghujung acara. Demikian seluruh rangkaian webinar dengan tema pentingnya sertifikasi HACCP untuk SPPG. Ya, terima kasih kami aturkan kepada Pak Iqbal Adityarso selaku pemateri yang telah memberikan insight yang luar biasa dan tentang diskusi pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan antusias nih untuk diskusi mengikuti webinar online hingga akhir acara. Ya, jangan lupa untuk ikuti terus sosial media kami untuk info-info lainnya karena pastinya selalu tersedia informasi baru dan mungkin akan mengadakan webinar kembali nih untuk informasi-informasi lainnya atau kaitannya dengan update-update standar ISO series itu bisa silakan ikuti terus. Ya, sekian dari saya, Dinda. Saya Dinda pamit undur diri dan izinkan saya menutup acara webinar online dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oh, pagi Bapak Ibu semuanya. Silakan untuk materi juga bisa di-download. ya, terima kasih ya Bapak Ibu.
kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya.